Shalom Pak dan teman-teman semua. Sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan ya Tuhan kami kesehatan dan kekuatan yang baru pada kami, sehingga kami dapat mendengar renungan pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan dapat bisa melakukan apa yang Engkau ingin lakukan ya Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari kami ya Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Biarlah ini juga ya Tuhan menjadi rema peringatan buat kami ya Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah tangis dalam doa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 26, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Teman-teman, coba kita ingat kembali titik terendah hidup kita, di mana saat-saat yang paling berat bagi kita, bahkan untuk berdoa pun kita tidak tahu harus berkata apa untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan yang ada hanya tangisan, karena kata tidak bisa terucap, dan seakan hanya air mata yang berucap. Dalam bagian ini kita diingatkan satu hal, bahwa Roh Kudus memastikan doa-doa orang Kristen, doa-doa orang percaya tersampaikan kepada Allah Bapa. Di dalam kelemahan kita tidak mampu untuk berdoa sesuai kehendak Allah, tetapi kita tetap berdoa karena Roh Kudus yang akan menyampaikannya kepada Bapa. Seperti firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 26 tadi berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam tangisan kita sekalipun, Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu sekalipun tidak ada kata yang teruapkan. Dia tahu dan Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Sekalipun dalam keadaan yang tidak baik dan rasanya sulit untuk berkata-kata dalam doa, kita harus tetaplah berdoa dan datang padanya, walaupun yang ada hanya tangisan, karena Roh Kudus pasti yang akan menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Bapa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan kehadiran Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita sadar bahwa Tuhan ya tahu dan Tuhan pasti peduli terhadap kita, terhadap masalah-masalah kita yang kita hadapi pada hari-hari ini? Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami untuk terus ingat bahwa kami punya Allah yang mengerti dan tahu apa yang sedang kami hadapi. Berikanlah kami hati yang kuat dan teguh dalam Engkau. Berikanlah juga ya Tuhan ketekunan terhadap kami, ketaatan kepada kami dengan Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan keseharian kami, aktivitas-aktivitas kami yang kami akan lakukan pada pagi hari ini, pada hari-hari selanjutnya. Berikanlah kami kelancaran dan berikanlah kami ya Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga aktivitas yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian renungan yang saya sampaikan. Terima kasih. God bless Pak Erik dan teman-teman semua.